Apa kabar kalian semua sahabat? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Udah seminggu lebih nih. Wah, udah banyak juga nih yang bilang, part 3-nya dong bang, part 3-nya dong bang, part 3-nya mana nih? Nah, sekarang Nat akan bikin part 3 dari segmen Fusion Art Bobo Boy. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja check this out. Untuk fusion yang pertama, seperti biasa, kita akan membahas fusion yang telah dikonfirmasi secara ofisial. Kalian sudah pasti familiar dengan fusion ini. Fusion antara Bobo Boy Solar dan Bobo Boy Halilintar yang menjadi Bobo Boy Supra. Jujur, kalau boleh jujur, untuk segi penamaannya Supra, Nat gak tahu untuk nama Supra itu diambil dari bahasa apa ataupun nama apa. Namun, referensi Nat yang Nat tahu tentang Supra yaitu hanya motor Supra. Mungkin sangat aneh jikalau untuk penamaannya diambil dari motor. Kita kesampingan saja dulu untuk segi namanya. Kita masuk ke kemampuan khusus yang dimiliki oleh Bobo Boy Supra. Untuk Bobo Boy Supra memiliki kemampuan spesial dari segi kecepatannya, di mana Bobo Boy Supra memiliki kecepatan di atas dari kecepatan cahaya. Mungkin itu sudah bisa disebut seperti teleportasi kembali. Kita bisa melihat di mana ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan Borara pada saat menggunakan kekuatan teleportasi yang ia dapat dari Ochobot. Kita masuk ke senjata andalan, di mana Bobo Boy Supra dilengkapi dengan dua senjata yang sangat unik. Untuk senjata yang pertama, untuk Nat sebenarnya tidak tahu untuk namanya, namun kita bisa panggil itu sebagai Sword Supra atau pedang Supra. Untuk ring Supra itu, Bobo Boy Supra dapat mengubah ukuran itu sesuai dengan kebutuhannya, di mana setiap ring Supra itu bisa memancarkan energi cahaya yang dicampuri dengan listrik, sehingga daya hancur dan daya serang yang tercipta akan sangat lebih mematikan. Contohnya terjadi pada Retaka saat pada final battle Bobo Boy Supra melakukan tembakan Supra yang menghempaskan Retaka hingga Retaka terhempas keluar angkasa. Untuk fusion art berikutnya, Nat punya fusion yang sangat unik, di mana ada fusion antara Bobo Boy Duri dan Bobo Boy Blaze yang menjadi Bobo Boy Dragon Fruits. Pasti kalian banyak yang bertanya, kenapa Min kok dikasih nama Dragon Fruits? Nah, jadi seperti ini hubungannya. Untuk buah naga itu sendiri adalah buah yang tumbuh dari salah satu jenis kaktus. Satu ada durinya, dan nama buah itu adalah Dragon Fruits atau buah naga, di mana kalian tahu pasti naga sangat berhubungan erat dengan yang namanya api, karena naga bisa menyemburkan api. Kita masuk ke kemampuan spesialnya, di mana Bobo Boy Dragon Fruits memiliki kemampuan spesial untuk menumbuhkan buah-buahan. Lah, kok cuma menemukan buah-buahan? Bobo Boy Daun juga bisa melakukan itu. Tapi Bobo Boy Dragon Fruits ini beda, di mana buah-buahan yang dihasilkan oleh Bobo Boy Dragon bisa bergerak seperti makhluk hidup. Dan selain itu, untuk buah yang dihasilkannya juga, selain dapat bergerak, itu bisa dimakan oleh Bobo Boy ataupun kawan-kawannya untuk memulihkan stamina-nya kembali, dikarenakan antioksidan yang terdapat pada buah naga ataupun buah-buahan yang memiliki kandungan antioksidan sangat banyak, yang menyebabkan energi mereka dapat kembali atau pulih dengan cepat. Untuk senjata andalannya, Bobo Boy Dragon Fruits memiliki senjata andalan yang bernama Dragon Pot, di mana pot itu memiliki kemampuan untuk menumbuhkan segala jenis tumbuhan. Dan untuk tumbuhan yang diciptakan itu sangat unik, terutama untuk tumbuhan yang bernama Fruit Dragons, di mana tumbuhan Fruit Dragons memiliki kemampuan layaknya naga, di mana tumbuhan itu bisa menimbulkan api dari mulutnya dan bisa menghantamkan duri-duri yang ada pada tubuhnya. Untuk fusion art selanjutnya, ada fusion art yang menjadi favorit kalian, di mana ada fusion antara Bobo Boy Blaze dan Bobo Boy Solar yang menjadi Bobo Boy Nova. Dilirik dari namanya, untuk Nova itu adalah
sebuah fenomena ledakan nuklir kataklizmik yang terjadi akibat akresi dari hidrogen ke sebuah katai putih yang terjadi di luar angkasa. Ya, kita bisa sebut sebagai energi kosmik lah. Untuk kemampuan spesialnya sendiri itu cukup berbahaya, di mana Boboiboy Nova memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah radiasi. Sesuai dengan penjelasan namanya, energi kosmik yang dihasilkan oleh Boboiboy Nova dapat mengakibatkan radiasi yang dapat berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Makanya untuk penggunaan Boboiboy ini hanya diperuntukkan untuk lawan yang sangat atau Boboiboy saat terdesak. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Nova memiliki senjata andalan yang bernama Kalibur Nova, di mana Kalibur Nova ini bisa dibagi menjadi dua juga. Selain itu, untuk Kalibur Nova ini digunakan sebagai inti dari kekuatan kosmik dari Boboiboy Nova, di mana setiap tebasan yang dilakukan mengakibatkan distorsi yang terjadi dalam energi kosmik yang tidak stabil, membuat target tebasannya bisa hancur atau musnah diakibatkan mendapatkan radiasi yang cukup kuat. Sangat mengerikan. Untuk fusion art berikutnya, kita ada Boboiboy yang sangat cool, di mana ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Ice yang menjadi Boboiboy Sparkling, di mana untuk penamanannya Nat terinspirasi dari air soda. Seperti yang kalian tahu, di mana air soda, apalagi yang dingin, ketika diminum akan memberikan sensasi seperti tersengat atau tersetrum di dalam mulut saat kita meminumnya, yang menjadikan Nat terinspirasi untuk memberi namanya sparkling. Selain itu, untuk sparkling water memiliki sifat tersebut dikarenakan terdapatnya karbon dioksida yang terdapat pada air tersebut, sehingga kita mendapatkan sensasi berbeda ketika kita meminumnya. Masuk ke kemampuan spesialnya, di mana Boboiboy Sparkling memiliki kemampuan spesial untuk menyambarkan sebuah halilintar, di mana halilintar itu akan membuat objek yang tersambarnya beku seketika. Jadi, sehingga setiap tebasan yang dilakukan oleh Boboiboy Sparkling akan membekukan objek yang dikenainya. Namun, es itu tidak akan memberikan rasa dingin, melainkan es itu akan menusuk dan menyengat seperti listrik. Sangat mengerikan terpenjara di dalam es yang bisa menyengatmu. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Sparkling dilengkapi dengan Night Sparkling. Itu terdiri dari pedang dan sadel pedang yang bisa berubah menjadi tameng. Untuk Night Sparkling ini dapat membantu Boboiboy Sparkling untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menebas dan menghancurkan musuhnya. Dengan pedang dan tameng, Boboiboy Sparkling memiliki kepribadian seperti kesatria yang sangat cool, berwibawa, namun berbahaya. Untuk fusion art berikutnya, Nat punya fusion art yang sangat overpower, di mana ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Duri yang menjadi Boboiboy Terra. Untuk kata Terra itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti bumi, yang langsung berhubungan erat dengan kemampuan spesial yang dimiliki oleh Boboiboy Terra, di mana Boboiboy Terra memiliki kemampuan spesial untuk mengendalikan dataran dan alam, atau kita bisa sebut untuk Boboiboy Terra dapat mengendalikan satu buah wilayah yang terdiri dari tumbuhan dan dataran, yang membuatnya sangat overpower karena Boboiboy Terra dapat memanipulasi struktur dari dataran itu sendiri, di mana bukit ia bisa runtuhkan dan lembah bisa ia tumbuhkan menjadi bukit. Sangat overpower. Untuk senjata andalannya, Boboiboy Terra dilengkapi dengan senjata yang bernama Terranimals. Untuk Terranimals itu sendiri adalah objek-objek yang dibentuk seperti makhluk mitologi, yang dimana makhluk-makhluk mitologi itu berfungsi menyerang para lawan atau para musuh Terra pada saat Terra memanipulasi sebuah wilayah atau dataran yang ia kendalikan. Sangat sulit untuk bertarung di wilayah atau dataran yang tidak stabil, ditambah lagi dengan hewan-hewan
yang akan terus menyerang kita. Nah, kita ada kiriman gambar-gambar keren nih. Yang pertama dari Kak Yunia, fan art Boboiboy Supra, Boboiboy Halilintar, Captain Kaizo, Feng, dan art lainnya yang sangat keren. Ada juga kiriman dari Blue Cat, fan art Boboiboy Duri yang sangat lucu. Selain itu ada kiriman dari Kak Andresta, Boboiboy ciptaannya sendiri, yaitu Boboiboy Uranium dan Boboiboy Mirror. Wow, keren sekali dan sangat kreatif. Selain itu ada adik kita yang kreatif, yaitu Geraldi di Bandung yang masih kelas 3 SD, dan ia sangat kreatif bisa menciptakan Boboiboy Sindon ciptaannya sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi, dan bagi kalian yang ingin gambarnya ditampilkan juga di Nas Artpedia, silahkan kirim gambar kalian ke Instagram Nat di @nas4rt.pedia. Jadikan tempat ini agar kalian bisa kreatif dan selalu berkarya. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jika kalian punya kritik, saran, dan komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel Natpedia dapat lebih berkembang. Akhir kata, see you next time again. Bye!